semuanya, Assalamualaikum. Saya Anissa Queen. Saya pekerja seni. Juga saat ini kebetulan menjadi co-producer. Saat ini saya sedang melakukan pembuatan dua buah film yang insya Allah Desember akan kita lakukan syuting di Gorontalo. Basic saya sebenarnya model, tapi berkecimpung di dunia film juga, sinetron juga. Juga suka nyanyi ya. Saat ini saya berada di kantor BNN. Kebetulan saya sebagai artis mengajak teman-teman untuk buka hati, buka telinga, buka mata untuk jauhi narkoba. Bahaya banget narkoba, jauhi. Saya di lingkungan artis yang namanya model, yang namanya nyanyi, yang namanya film, itu dampaknya di lingkupan kita itu memang tidak bisa kita mungkirin. Yang namanya narkoba itu selalu ada. Mohon kiranya buat semua generasi muda, semua artis, ayo jauhi narkoba. Dampak dari narkoba itu sangat luar biasa dan jangan coba-coba untuk mendekatinya. Kebetulan saat ini kita sudah ada Bapak Didi. Mohon kiranya disampaikan tentang bahaya narkoba. Pak, gimana nih buat generasi kita nih, kayak narkoba ini tidak putus-putus ya sepertinya. Iya. Gimana? Terima kasih sebelumnya. Saya berikan appreciate kepada Mbak Nisa yang sudah turut serta menyampaikan kayaknya penting masalah narkoba ini bukan masalah pemerintah tapi masalah kita semua. Masalahnya narkoba sudah menghajar siapapun tanpa kecuali, tidak mengenal strata dan profesi. BNN punya niat baik untuk kalangan artis. Kita tidak ingin mereka terjebak dan kemudian berakhir dengan tangisan, kesedihan, betul, air mata. Dan memang saatnya bersama sudah terlalu banyak penderitaan, kerugian dan kematian di depan mata itu. Jadi jangan terlalu pede untuk tidak ketahuan, jangan terlalu pede untuk pasti tidak selamat. akan ketahuan ya, benar kan? Cepat atau lambat pasti terungkap. Tapi kenapa ya Pak, bukan hanya sepertinya lebih banyak itu memang kalangan artis yang menggunakan narkoba ya. Saya sangat miris sebagai artis juga, maksudnya teman-teman di lingkupan saya yang mudah-mudahan sih ada terjadi perubahan mindset ya. Insya Allah. Karena yang dikatakan narkoba untuk berkreasi nonsen lah. Betul. Saya dengar langsung kok dari seorang artis yang dia cuma bilang untung saya tidak terekspos. Iya. Ketika saya ingin lebih kreatif kemudian saya menggunakan, yang terjadi apa? Kreativitas saya hilang. Saya tidak bisa ngisi, tidak bisa nyanyi, dan satu hal, pada saat saya ambil OD dibawa ke rumah sakit, untungnya tidak ada media. Nah, artinya masih terselamatkan ya. Ini memberikan gambaran bahwa nonsen lah kalau itu untuk berkreasi. Saya ingin menyampaikan saatnya tutup buku, cepat atau lambat pasti terungkap. Kenapa? Sial apa pasti datang. Nah, kalau sudah kena, bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita juga ikut malu. Maka mereka yang masih make, saya kira itu kategorinya egois. Karena kalau mereka sadar punya anak, punya keluarga, punya masa depan yang harus dijaga, saya kira akan punya kemampuan untuk menolak narkoba. Ya sebenarnya sederhana juga, saya kasih tips nih untuk kalangan artis. Untuk bisa menolak narkoba, ingat saja satu hal, bahwa penyalahguna narkoba itu adalah proses percepatan menuju ke 3 tempat. Pertama rumah sakit jiwa, yang kedua penjara, yang ketiga kuburan. Ya Allah. Ya. Miris banget dengarnya. Jadi kalau misalnya ada tawaran apapun, tawarannya apapun, bujuk rayunya dari siapapun orangnya, sudahlah. Ketika orang bilang ini barang baru, asik, enak, gratis, dalam hati langsung jauhi tempat yang tidak sehat. Sudah saatnya kita memilah dan memilih dengan siapa kita bergaul dan di mana kita berada. Jangan karena kita pengen dibilang gaul. Iya, kadang itu tadi. Padahal ketika salah tempat, kegep sama aparat, dibawa semuanya. Itu terjadi di kalangan kita ini ya begitu. Kalau tidak Pak, pakai, saya tidak keren. tidak pakai, tidak pernah bawa narkoba. Kata aparat, kata polisinya tadi kantor aja ngomong. Betul, karena sudah kandung hidupnya ada di situ ya. Kalau sudah begitu, sudah susah masa depan tanda tanya. Jadi saya sebagai artis juga gitu ya.
coba gitu. Jadi memang kita harus benar-benar menolaknya dari diri kita sendiri sebenarnya. Kayak saya Harus punya pribadi, kesadaran lah. saya pribadi memang dari dulu lingkupnya itu memang sudah aktif dan model, tapi saya berusaha untuk jangan ini karena bisa merusak jiwa saya. Itu sudah cara yang tepat. Iya, insya Allah. Kita punya kesadaran untuk punya kemampuan menolak. Betul. Caranya sederhana tadi apa tadi? Penyalahgunaan narkoba itu proses percepatan menuju untuk ke tiga tempat. Iya, satu Rumah sakit jiwa, penjara dan kuburan. Itu luar biasa. Itu yang sangat luar biasa yang kita harus ingat ya Pak ya. Iya. Itu tidak ada enaknya gitu ya. Iya. Insya Allah saya Anissa Queen insya Allah berjanji akan terus Ingetin teman-teman. mengingatkan teman-teman untuk Untuk- tolong ya, jangan dekati saatnya narkoba. memilah dan memilih dengan Betul. siapa kita bergaul, di mana Betul. kita berada. Iya, insya Ya, Allah. cari tempat yang sehat. Betul. Kalau kira-kira ini bahaya, cabut. Jadi biasanya gini, saya sedikit tanya Pak, kalau kita sudah kena nih, misalnya teman-teman ini sudah ada yang kena gitu, kita itu bisa langsung melapor kemana nih? Biar saya sedikit paham dengan. Prinsipnya gini, Iya, yang belum jangan sampai coba. iya, iya. Lihatlah akibat-akibat dasarnya, akibat penyalahgunaan narkoba. Betul. Lihat itu dan lihat itu. Kembangkan rasa takut. Jangan-jangan gua ke situ ke gap, jangan-jangan gua Iya. coba pakai collab, jangan-jangan itu yang harus Iya. dikembangkan. Iya. Yang hal yang tidak enak. Sekali lagi yang belum jangan sampai nyoba. Iya. Terus Yang sudah kena? sementara pakai supaya kita ajak berhenti dengan cara yang baik. Cara yang baik. Yang sudah terlanjur kena, yuk kita obati. Dengan diobatinya seperti itu, apakah bisa BNN itu untuk menampungnya atau ada Nah, jalan? yang dimaksud kena itu, Ah, ah. kalau sudah kena, artinya kalau sudah mulai ketergantungan, Iya. Itu datanglah ke BNN. yang saya Atau tadi ke pengen jelaskan itu. institusi penerima wajib Oh, lapor, begitu, iya. misalnya puskesmas yang Puskesmas ditunjuk, terdekat, ya. yang ditunjuk. Nah, mereka kalau datang dengan kesadaran itu tidak akan dipenjarakan. Oh gitu. Jadi kalau kesadaran sendiri untuk datang ini loh, saya Iya. itu tidak dipenjarakan ya? Ya, tapi Tapi akan diobatin. dibantu untuk diobati melalui rehabilitasi, Betul. dibantu dan gratis melalui rehabilitasi gitu, iya, iya. milik pemerintah ya, Betul. gitu. Jadi di mana saja tuh tempatnya? Ada di Lido Sukabumi, ada di Sukabumi. Makassar, Oh, di Makassar juga di ada. Tanah Tinggi Kalimantan, Batam, Lampung, Betul. Sumatera Utara. Oh gitu. Iya, Jadi kita dengar ya, artinya terjawab terjawab. Iya. bahwa kalau datang dengan kesadaran Dia tidak akan dipenjarakan. Oh ya, saya sampai dengar ini benar. Iya. Kalau dia menyerahkan diri, artinya dia tidak akan berusaha Dalam dengan- keadaan sakau dengan sekalipun, sakau. Oh, dia tidak akan datang ke dipenjarakan. sini nggak bakal penjarakan. Oke, saya akan bisa jelaskan ke teman-teman ataupun yang tetangga atau di mana Ya. aja yang mereka sudah kena, saya akan sampaikan ke mereka bahwasanya jangan takut untuk Betul. menghadap, menyerahkan diri, akan tidak ada Di proses. kalangan artis juga perlu disampaikan. Iya, saya akan sampaikan. Mungkin bahasanya bukan menyerahkan diri, dia Iya. tambah takut gitu. Iya. Tapi Artinya pokoknya datang dengan kesadaran. kesadaran. Nah, Kesadaran harapan tadi. saya bisa yang sudah kenal dengan BNN, Iya. kita harus sadar juga mereka itu khawatir, mereka takut. Maka kita jadi mediator. Kita kalau perlu kita jamin, yuk aku ada kenalan di BNN, aku Saya akan jamin nih, Nah, kalau kamu gitu. betul, ya. Saya pengen. Kadang ada yang takut, Pak. Banyak. Takut. Saya akan jelaskan bahwasanya ini loh, seperti ini loh, gitu. Kalau Saya sampai mengusung BNN Sahabat Masyarakat. Iya. Ini untuk mempercepat perubahan mindset. Masyarakat ini takut dengan BNN itu sebetulnya produk media. Iya. Media selalu ekspos tentang pengejaran, penangkapan, Iya. ya, Benar. penggerbekan. Betul. Itu yang ada di otaknya masyarakat Takut itu. mereka belum apa-apa BNN sudah atau takut. Iya. padahal ada sisi humanis BNN itu dari sisi pencegahan dan penyelamatan. Masyarakat harus kita lindungi. Yang harus takut itu mereka para bandar, pengedar, atau mereka yang memproduksi dengan sengaja memproduksi Iya. dan melakukan peredaran. Itu yang harus takut dengan BNN. Tapi kalau masyarakat jangan takut, mereka harus kita Nah, lindungi. itu yang terbaik dari. Dan Iya. mereka tidak akan kita interogasi. Iya, iya. Beda pengungkapan itu Betul. interogatif. Betul. Tapi kalau orang yang Datang. datang itu kan mereka tuh ketergantungannya ada 3 kategori. Iya. Yang ketergantungan ringan, Hmm. dia datang ke sini untuk konsultasi atau by phone bisa. Kemudian ketergantungan sedang itu bisa berobat jalan. Iya. Kalau berat, sudah harus stay, harus tinggal gitu. Jadi tadi saya tegaskan sekali lagi, seberat apapun kasusnya, Hah? kalau dia datang itu tidak akan di Seberat apapun kondisinya. kondisinya, ya, Ya. tidak akan di
Nah, terus ada pertanyaan, Ah. Pak itu ngapain aja di Iya, rehab iya. itu kan? Benar. Apakah dicebur-ceburin di Iya, air? iya, iya, yang terjadi seperti itu. Kita dengar dulu Nah, kan ini, karena itu yang ini mereka takut perlu kadang-kadang. sedikit saya sampaikan Iya. garis besarnya saja. Bahwa mereka masuk di tempat rehabilitasi itu pertama detoksifikasi dulu. Pengeluaran racun. Pengeluaran racun juga sebenarnya tidak repot. Dia cukup banyak minum, olahraga di satu ruangan. Canduan ringan atau berat itu solusi dari BM sendiri apa? Ya. Kalau yang ketergantungannya ringan, Ketergantungannya. itu cukup konsultasi. Oh begitu. Kalau ketergantungannya sedang, Ya. itu berobat jalan. Oh, Kalau ketergantungannya sudah Sudah berat, berat, itu harus stay harus di stay ya. rehabilitasi. Oke. Dan masyarakat juga harus tahu di rehabilitasi itu diapain aja. Benar, itu tadi itu Iya. harus Nah, tahu itu gimana. Yang pertama, mereka ada tahapan detoksifikasi, pengeluaran racun. Juga. Kemudian tahap berikutnya dia sudah masuk dalam program yang intinya dari mulai bangun tidur sampai dia tidur jadwal itu ya. terjadwal, Terjadwal dengan baik ya. Jadi Ya. hidup sehat lagi jadi mereka ya. kedisiplinannya dikembalikan Oke, gitu. benar. Jadi nggak Tidak seperti yang kita dengar-dengar di luar yang kadang-kadang miring ya gitu ya. Benar nggak berita yang itu kadang buat mereka Iya. takut untuk bisa datang ke sini baik-baik gitu Ya. sih. saya kira itu ya. Iya. Terima kasih juga. Terima kasih Manisa banget. juga. Aduh. Sore-sore Manisa datang ke sini. Iya, saya terima kasih sudah Iya. diberi waktu ini Pak. Sudah Iya. terang ya. Jadi sebenarnya jam Jelas. kantor sampai jam 4. Iya, saya kan dibilang. Sekarang Luar sudah biasa. mau jam 6. Aduh, luar biasa. Artinya begini, Iya. saya sangat mengapresiasi Iya. ketika ada kelompok atau seorang yang datang ke sini, ya. Saya bersyukur dan saya berharap lebih banyak lagi orang yang Iya, peduli ya. peduli, karena tanpa kepedulian Tidak akan yang dibutuhkan bisa adalah diberantas. kesadaran, kepedulian. Kepedulian. Saya Diki Kusnadi, Kepala BNN Kota Jakarta Selatan bersama Anissa Queen, model, artis, co-producer, mengajak semuanya mengajak masyarakat untuk hidup 100%, yaitu sadar, sehat produktif, dan bahagia tanpa narkoba. narkoba.